Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba bahas tentang SPSS. Selamat datang di kelas diskusi. Nah, jadi namanya kelas diskusi ya, kita bisa nanti berdiskusi terkait dengan ya SPSS ya. Gak ada konsep, gak ada apa. Ini coba untuk memulai konten, nanti kita lihat hasilnya. Saya upload aja, kemudian ini dadakan aja, nggak ada konsep, nggak ada apa. Jadi nanti kita coba lihat, ini baru awal mula konten. Yang penting coba untuk continue konten, bisa diupload. Jadi hari ini kita coba pengenalan tentang SPSS dulu. Nah, SPSS adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk analisis data statistik. Gunanya untuk apa? Rata-rata untuk penelitian. Ada juga yang pakai untuk riset segala macam. Tapi yang paling banyak digunakan itu untuk menyelesaikan tugas akhir, apalagi yang penelitiannya terkait dengan pengolahan data atau kualitatif, biasanya menggunakan SPSS. Jadi ini SPSS ada menu bar seperti biasa, kemudian ada toolbar, kemudian yang harus diperhatikan ada data view, kemudian ada variable view. Nah, data view ini adalah sheet atau lembar kerja di mana kita akan menampilkan data. Kalau untuk variable view nanti untuk keterangan data tersebut apa. Jadi kita akan editnya di ya. Nah, biasanya kalau data angket atau data nilai, contohnya hasil belajar, kita ketik di sini 38 gitu. 39 40. Kalau di Excel ini hampir sama tampilannya Excel, cuma ada beberapa beda pengaturan. Nah, kalau di Excel ini bisa diedit. Nah, tapi kalau di SPSS ngeditnya di variable view, misalnya contoh variable hasil belajar. Hasil. Oh, nggak bisa. Ternyata name itu lebih ke singkatan. Biasanya kita kasih nama variabelnya X1. Nah, di labelnya nanti baru hasil belajar. Nah, desimalnya bisa diturunkan kalau seandainya nanti mengganggu, artinya nggak pakai dua desimal di belakang. Data apa lagi yang bisa dipakai biasanya? Data apa ya? Curah hujan. Curah hujan 33,82 itu kan. Nah, di sini ganti variabelnya CH. Nah, labelnya sini curah hujan. Nah, tipe tentu numerik. Kalau pengen yang lain bisa nanti menyesuaikan string. Untuk biasanya teks ada koma, ada dot. Untuk biasanya dipakai ini date dolar untuk analisis ekonomi. Nah, kalau ada koma seperti ini tadi bisa dipakai desimalnya 2 angka di belakang koma. Width ini panjang tabel. Bisa kita, kalau satu ini nggak bisa, kecilan. Kita bikin 15. Jadi kalau nah nih, kita tarik panjangnya. Artinya melebihi dari ini jumlah datanya nanti akan dikonversi atau diperpendek, kecuali nanti untuk tipe data string. Kemudian ada values. Nah, values ini nanti bisa kita kelompokkan, misalnya datanya dari sekian sampai sekian, atau data kan biasanya kalau kita punya angket. Nah, untuk yang penelitian sosial punya angket kan 1, 5, 4, 7 gitu kan. Nah,
misalnya angket kepuasan, kasih y gitu, nama variabelnya kepuasan. Kerja misalnya, kerja. Nah, value-nya bisa kita kasih value 1 itu sangat puas. 5 lah biasanya yang nilainya tinggi. 4 cukup puas, puas. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu untuk value. Sing ini nilai yang hilang, kemudian ada kolom. Nah, ini lebar kolom. Edit ini panjang teks. Kemudian align bisa letak kiri, letak kanan. Nah, ini letak kanan. Nah, hanya letak kanan, letak kiri. Measure, nah ini kadang datanya itu formatnya apa. Nah, jadi kalau untuk measure, kalau ada yang bagus silahkan dipelajari nanti terkait jenis-jenis data. Ada nominal, ordinal, skala, dan rasio. Nah, kalau untuk angket biasanya itu maksudnya data skala. Contoh data nominal 1010 biasanya untuk data tes atau data yang sifatnya dummy. Nah, role-nya itu input. Nah, ini nanti lebih ke spesifik, tapi nanti otomatis itu di analisis data. Kira-kira begitu sedikit penjelasan tentang SPSS. Kalau ada yang pengen didiskusikan boleh di komen. Nah, nanti kita lanjut ke contoh datanya, kemudian beberapa analisis yang bisa digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.